Apabila kau mengadukan hajat kepada selain Allah, Allah tak redha. Inilah cemburunya Allah. Ada orang berkata begini, Pak Ustaz, semua kan sudah terjadi takdir. Untuk apa lagi minta? Kalau kita fikir-fikir, betul juga. Kan? Untuk apa lagi minta? Besok takdirnya sudah ditetapkan. Lusa takdir sudah ditetapkan. Saya bilang tak masalah. Kau tak minta tak masalah. Tapi jangan minta dengan makhluk. Ya. Saya seandainya berzikir saja boleh, tidak minta boleh. Allah janji memang. Ya, siapa yang sibuk berzikir kepada aku sehingga lupa minta dengan aku, a'taituhu afdalu minas sa'ilin. Aku beri dia lebih afdal dari yang minta. Boleh zikir yang sibuk tak minta, tidak masalah. الزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فصدوا عزمكم لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga malam ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Hikam. Ya, kata hikmah berikutnya, la tata'adda niyatu himmataka ila ghairihi. Janganlah engkau melampaui atau melewati niat semangatmu kepada selainnya. Selain di sini selain Allah, ya. Dikatakan ila ghairihi. Fal karimu la tatakhattahul amal. Maka Tuhan yang Maha Pemurah itu atau Maha Mulia itu tidak bisa dilampaui dengan angan-angan atau harapan. Ini kita bicara tentang sifat Al-Karim, ya, kemuliaan Allah. Dalam tasawuf itu kita dianjurkan, kalau kita mengetahui Allah itu Maha Dermawan, yang Maha Mulia. Nah, kenapa lagi kita berharap kepada selain Allah? Anugerah rezeki, kesehatan, iman, sampai makrifat sekalipun, itu Al-Karim yang memberi. Itu Allah. Maka di sini dikatakan la tata'addah, itu tidak bisa dilampaui. Janganlah kau melampaui, ya, niat semangatmu kepada selain Allah. Niat himmah itu apa?
qasduha allati tatawajjahu bi, ya, qasad keinginan mentawajjuhkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan himmah itu kekuatan semangat untuk mencapai maksud. Maka orang bertarekat, ilahi anta maksudi. Tak boleh kita bermaksud kepada selainnya. Tentang amal harapan, ya ini maksud orang-orang yang bermaksud. Orang bermaksud dalam tarekat ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila seorang murid, ya, mempunyai himmah, semangat kepada sesuatu yang diinginkan untuk mencapainya, kekhususan kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya cuma satu. La tata'allaku bi syai'in siwahu. Janganlah berhubungan hatimu dengan sesuatu selain Allah. Cukup berat memang ni. Ya. Karena memang begitulah jalannya. Jadi apapun keinginan kita, anugerah-anugerah yang dijadikan Allah, tetap hati kita hubungkan dengan Allah saja, jangan dengan yang lain. Di annahu subhanahu wa ta'ala karimun 'ala dawam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia dermawan dan senantiasa dermawan. Kalaulah ada orang yang dermawan, itu pinjaman. Tu si anak tu dermawan. Padahal tu pinjaman. Yang dermawan tu hakikatnya Allah. Cuman orang itu beruntung. Dia disifatkan dengan dermawan. Walaupun nama dia Muhammad, walaupun namanya Hasan, walaupun namanya Husin, pada saat sifat dermawannya muncul, waktu itu boleh kita panggil dia Abdul Karim. Boleh. Itulah nama roh. Nama roh itu oleh dia. Ya, yang diribut-ributkan nama roh tu. Jadi kita berubah sesuai dengan karakter yang Allah beri kepada kita tu. Ya. Ya. Wa ni'mahu sahaun 'ala maril layali wal ayyam. Maka nikmat-nikmat Allah tu mengalir malam dan siang. Kira-kira apa yang tak kita dapat setiap hari? Susah mau hitung. Mau hitungnya pun tak mampu kita ni. Ya. Maka Al-Karim itu tidak bisa dilampaui dengan angan-angan. Ya Allah berilah aku ini, ya Allah aku minta ini. Belum kau minta, belum kau berharap, udah mengalir sifat Al-Karim tu. Udah mengalir dah. Cuma sayangnya kita tak menyadari. Orang menyembah ada semata-mata wajhahu, kerana zat Allah. Tapi berat. Tak semua orang mampu semata-mata tuju kepada Allah. Kalau kau tak mampu, kata Nabi, sembahlah Allah kerana kemuliaannya banyak diberikan kepada engkau. Itu bagus. Ya. Mana ada kemuliaan Allah yang tak kita terima tiap hari. Ibnu Qayyim Az-Zawji dia bilang paling rendah, paling sikit. Udah aku hitung dah. 124,000 yang kau dapat nikmat Allah satu hari. Itu yang dapat dihitung. Yang belum dihitung banyak lagi. Nah, maka Al-Karim ini, apa ciri-ciri nama Al-Karim ini? Dia senang untuk diminta. Ya. Yuhibbu an yus'al. Jadi dia senang untuk diminta. Maka wajib minta dengan Allah. Dan ulama menyatakan Al-Karim huwa alladhi idza su'ila a'ta. Dia apa yang diminta pasti dikasih. Saya ulangi ni. Nama Al-Karim itu apabila diminta pasti dikasih. Percaya dah ni? Nah, kalau percaya, tenangkanlah hati. Jangan gelisah.
Kapan datang ni? Menurut Allah. Di mana datangnya? Menurut Allah. Sedang apa datangnya? Pun menurut Allah, bukan menurut kita. Nah, cuma kata Nabi, pasti kau dikasih. Ya, masanya, sedang apa, waktunya, tempatnya, itu rahasia. Cuma Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nama ni? La yubali kam a'ta, dan dia tak peduli berapa yang diberi. Si A diberi berapa, tu hak dia. Si B diberi berapa pun hak dia. Tak ada ukuran. Ya. Wala liman a'ta, dan siapa dikasih pun tak peduli. Orang kulit hitam, kulit putih, tinggi ke, kurus ke, bangsawan, rakyat jelata, kok tiba pemberian Allah, dia bisa kaya. Ya, dari rata-rata orang. Kalau Allah mau beri. Ya, cuman kita mau tenangkan hati kita dengan Allah itu tak mudah. Ya, tak mudah. Makanya orang-orang yang ahli zikirlah yang dia bisa tenang menghadapi kehidupan ini, dan dia tidak akan pernah susah, dan juga dia tahu janji Allah pasti datang. Wa idza waqa'at hajatun ila ghairihi la yarda. Ini sifat Allah ni. Apabila kau mengadukan hajatmu kepada selain Allah, dia tak redha. Ya, saya ulangi. Wa idza rafa'ta hajatu ila ghairihi la yarda. Apabila kau mengadukan hajat kepada selain Allah, Allah tak redha. Inilah cemburunya Allah. Ada orang berkata begini, Pak Ustaz, semua kan sudah terjadi takdir. Untuk apa lagi minta? Kalau kita fikir-fikir, betul juga. Kan? Untuk apa lagi minta? Besok takdirnya sudah ditetapkan. Lusa takdir sudah ditetapkan. Saya bilang tak masalah. Kau tak minta tak masalah. Tapi jangan minta dengan makhluk. Ya. Saya seandainya berzikir saja boleh, tidak minta boleh. Allah janji memang. Ya, siapa yang sibuk berzikir kepada aku sehingga lupa minta dengan aku, a'taituhu afdalu minas sa'ilin. Aku beri dia lebih afdal dari yang minta. Boleh zikir yang sibuk tak minta, tidak masalah. Tapi syaratnya satu, jangan minta dengan orang. Jangan banyak ngadu dengan orang. Ini kadang ngomongan tak sesuai. Rasul-Rasul dah mantap, dah tawakal. Aku tak minta. Semua dia dah tahu dah. Tapi ada masalah, ngadu. Ya, bisa kayak Nabi Ibrahim. Kayak Nabi Ibrahim kan dilempar dalam api. Jibril menawarkan, perbantuan enggak? Dah. Keadaanku telah diketahui oleh Allah. Itu betul. Siap-siap dilempar dalam api. Ngomong begitu. Jadi ngomong harus sesuai. Kalau saya sih senang minta masih, tapi minta kepada Allah, jangan minta dengan makhluk, malulah. Dalam tasawuf ini, kalau kita sering minta sama makhluk, kita tak beradab dengan Allah. Tapi kalau makhluk memberi, terima. Kerana hakikatnya Allah juga yang memberi. Ya, Allah juga yang memberi. Ada suatu ungkapan, suatu ungkapan dari ulama. La tas'alanna bani adama hajatan. Janganlah kau meminta kepada anak Adam suatu hajat. Siapa anak Adam? Manusia. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Mintalah kepada yang pintunya tak pernah tertutup. Siapa? Minta banyak-banyak, tak masalah. Makin banyak kita minta, makin bagus hati. Kena tahu tempat meminta hanya Allah. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu.
Allah marah jika kau tidak meminta kepadanya. Wa buniya adama tus'al yaghdabu. Adapun anak Adam kalau diminta dia marah. Satu hari kita datang minta buka pintu. 2 hari, hari ketiga tutup pintu. Akhirnya pun malu. Tapi mintalah kepada yang pintunya tak pernah tertutup. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang. Kita tahu ni kita banyak mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini hikmahnya apa? Baru saya tahu ni nama Abdul Karim. Inilah dia. Ngambil nama Allah Al-Karim. Kedermawanannya sangat luar biasa. Dia senang diminta. Dan dia suka memberi. Dan dia tak peduli berapa yang diberi. Dan dia tak peduli siapa yang diberi. Kalau kita mengadu kepada selainnya, marah dia. Itulah Al-Karim. Kalau dah faham Al-Karim seperti ini, ayo kita mulai sekarang belajar. Jangan banyak minta dengan manusia. Ya. Mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi mengajarkan begitu kepada sahabat. Minta kepada Allah walaupun tali sepatumu lepas. Tali sepatu lepas. Minta kepada Allah bantuan. Kau turun, ambil, ikat lagi. Minta tolong sama Allah sampai tali sepatu pun lepas. Artinya apa? Bersandar dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah tasawuf. Tasawuf tu tidak muluk-muluk, tidak kaji zat, tak kaji sifat, tapi hari-hari kemana hati kita, kepada makhluk atau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah. Kembali kepada kita ini. Tapi beruntung orang yang menyadari Allah begitu dermawan. Ya. Kalau Allah dermawan, dah tenangkan hati kita. Ya, kita laksanakan pagi-pagi kita turun, sore kita kembali. Yang mengatur hanya Dia. Berapa yang ditaburnya, berapa yang diberinya, ukurannya, udah Yang Maha Mulia lebih tahu hajat dan kebutuhan kita. Yang penting kita tidak akan mati di alam ini. Ya, selama roh kita masih ada di badan. Ya, rezeki kita akan putus kalau sudah datangnya al-maut. Apalagi ma'rifat, apalagi masalah iman. Hanya milik Dia yang memberikan kepada orang-orang yang menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup jemaah. Sedikit dia pembahasan ni, tidak panjang. Melatih kepada kita ni. Mulai sekarang, ayo. Ya, jangan biasa banyak minta dengan makhluk. Mengadu dengan Allah banyak-banyak. Oh, saya tak hafal doanya Pak Ustaz. Pakai bahasa Indonesia. Baca Alhamdulillah, baca salawat. Ngadulah udah. Ngadu sama Allah. Kok saya lah, habis ngadu, lapang. Mana? Kuda mengadu, lapang. Kapan dikabulkan, di mana dikabulkan, sedang apa dikabulkan, itu bukan urusan kita. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menuntut. Nah, kita menuntut bahaya. Kita diatur oleh Allah. Jangan mengatur Allah. Allah lebih tahu. Ya, jemaah silakan. Kena pertanyaan? Sedikit ya pembahasan dia. Tak banyak. Walaupun tak berkata kita. Lalu kalau kita tadi yang satu sekali datang, kita kasih. 2 kali datang, kita kasih. 3 kali datang, lalu 3 kali datang, itu dosa. Makhluk kita. Maksudnya itu hanya kita jadi kita sendiri juga. Jadi bagaimana sikap kita ni kalau yang datang 1, 2 sampai 3 kali, 4 kali gitu, sikap kita sebagai ahli tasawuf di mana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengoreksi diri sendiri, bukan mengoreksi orang.
Kalau orang datang 3-4 kali selama kita mampu, kita kasih, tak salah. Dan jangan mengoreksi apa niat dia, yang penting beri. Kata Nabi, siapa pun datang, kau mampu kasih. Kau tak mampu, dah. Bilangkan Allah lebih mulia. Saya di Jeddah tu, pas habis duit kecil, orang minta tu datang, kasih 2 rial sampai 5 rial, habis duit kecil dah tak ada lagi. Datang masih yang lain. Jadi kawan tu bilang sama yang minta tu, Allahu Karim, kata dia. Udah, pergi dia. Tahu rupa dia. Cuba kita, tak ada, pergi. Tu kita lah. Tapi suruh pengemis nak faham dia. Cara nolak begitu, Allahu Karim. Berarti tak ada lagi dah tu, Allah lebih mulia. Dia faham gitu. Jadi mohon maaf, tasawuf bukan ngurus orang. Ya. Tasawuf tu seperti Nabi SAW. Ini sahabat yang bilang nih, kalau ada orang berhajat datang kepada Nabi, orang itu pulang tidak sia-sia, pasti ada sesuatu yang diberikan oleh Rasulullah. Setiap hari begitu kata sahabat. Cuma kita kan tak mampu. Belum mampu seperti Nabi. Ngaku saja. Tapi tak masalah, kita kan mencoba. Cuma tasawuf ini mengoreksi diri kita. Kitanya jangan banyak minta dengan orang. Ya. Kan ada aturan kemarin yang sampaikan. Kapan kita boleh minta? Kalau memang satu hari dapat jatah makan sekali, baru boleh minta. Tapi kalau masih ada jatah makan satu hari 2 kali, haram minta. Dari Nabi itu begitu. Saya punya beras sekarung untuk sebulan. Boleh nak minta? Sekarung sebulan. Satu hari dapat jatah makan 2 kali, ya tak boleh kita minta. Apa lagi beras sekarung? Tapi saya punya beras sekarung, duit sekian juta, ada orang ngasih. Macam mana? Terima. Yang penting tidak. Ingat tu. Minta tu jangan. Karena ada hadis yang lain, ya Aisyah, kata Nabi, ada sesuatu yang datang kepadamu, ya, pemberian rezeki, dan kau tak menghayalkan, kau tak memikirkan, datang dengan izin Allah, ambil. Itu sesuatu yang dikirim Allah kepadamu, kata Rasulullah. Maaf, persiapan kita lebih untuk makan sebulan, kita tak minta orang datang ngasih, ambil. Kalau masih ada yang tak mau, kasih saya. Ingat ya. Jadi mintanya itu yang tak boleh. Hina kita. Pertama 2 hinanya. Kepada siapa? Kepada manusia kita hina. Kepada Allah lebih lagi. Bagaimana nak jadi hamba Allah? Banyak berharap dengan makhluk. Ini konsepnya gitu ya. Mohon maaf ni. Nah ini kita bicara tasawuf. Karena forumnya kan begitu. Jadi kita belajar ilmu ini dah mengukur diri lah. Bukan urusan kita. Orang jual tanah, bukan tanah kita, tanah orang. Kita cuma dengar. Minta pula. Boleh tak tu? Mana boleh tanah-tanah orang. Ya kan? Tanah-tanah orang dia jual, kita cuma mandang saja. Mau dia kasih alhamdulillah, tak kasih jangan minta. Ada pula istilah uang dengar tu. Uang dengar. Tak ada istilah uang dengar tu. Dapat alhamdulillah, tak dapat dia mudah. Gitu. Oh, calok memang dia profesi.
Orang jual tanah mengambil fee, manfaat dari bisnis itu tidak masalah. Itu dah disepakati. Ya, tergantung yang jual tanah. Mau berserah harga atau mendapat persen, itu perjanjian. Ya. Ya. Hati kita untuk Ya. sesuatu. Ilmu, ya, ilmu dan amal. Tasawuf ilmu, ada tasawuf amal. Tasawuf ilmu yang ini ahli kaum. Tasawuf amal, tariqah, ambil zikir. Tariqah apa pun, selama silsilahnya, sanadnya nyambung kepada Nabi SAW, sahlah dia. Jadi amalan yang menjadikan. Kalau hanya ilmu saja kita tak beramal, tak bersihkan hati, ilmu belum akan nampak bisa kita amalkan. Tak bisa. Contohnya Imam Junaid, ya. Imam Junaid ini kan dia kulitnya hitam, Pak. Ya, nampaknya seperti hamba sahaya penampilan dia. Tapi terkenal dia kan Sayyidut Ta'ifah, pemimpin suatu golongan. Orang-orang berjalan kepada Allah, dia yang bimbing. Dikagumi betul dia. Tapi penampilan dia seperti hamba sahaya. Ada orang mencuri, lari, mirip-mirip dia. Mirip-mirip dia tu. Orang yang mencuri tak dapat, fitnahnya kepada Imam Junaid. Imam Junaid tu ditangkap orang. Dipukul, Pak. Dipukul 99 kali. Dihitungnya. Tas. 99 kali gitu dia. Bagaimana perasaan Imam Junaid kau dapat fitnah seperti ini? Redakah engkau? Dia bilang apa? Aku melihat Allah 99 kali. Dia merasakan bahawa siksaan yang dipukulkan kepada dia hakikatnya dari Allah juga. Itu dia. Pandang yang banyak kepada yang satu. Jadi tasawuf ni mama bukan mulut mah. Bilhal, keadaan bisa nak buktikan kita bertasawuf. Itu namanya syuhudul kasra fil wahdah. Pandang yang banyak kepada yang banyak ini. Nama-namanya penampilan yang beda, tapi muncul dari yang satu. Makanya kita kalau disakiti orang, ada pisah jauh dah. Pandang yang satu, dari dia juga datang. Baru bisa ikut Nabi Muhammad SAW. Memang pahit, pertama pahit, tapi lama-lama jadi obat. Masalah apa pun yang, mohon maaf nih ya, kita ini mandang yang banyak kepada yang satu, bukan hanya yang enak-enak saja, yang tak enak pun dari dia juga. Kan ada nama Allah Al-Muntaqim, ada tak? Al-Muntaqim tu yang maha menyiksa. Imam Junaid tu waktu kena pukul langsung dibukakan, dimandang Al-Muntaqim. Maka dia tak balas. Ini kau si buka begini ni mundur nampak belajar ni. Jadi tasawuf itu asli, itulah diri Nabi Muhammad SAW. Pernah nengok Nabi marah, diintimidasi, dilempar, macam-macam. Sampai Nabi ditawarkan Jibril kan, mau dihancurkan Taif. Aku datang bukan untuk itu, kata Nabi. Bayangkan. Aku datang ini untuk dakwah kepada mereka, biar dia tahu. Dia tak tahu. Kalau dia tahu, tak mungkin dia buat aku seperti itu. Didoakan Nabi, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum ini, orang Taif ni. Sesungguhnya dia tak tahu. Mana mampu berat tu. Tapi itulah sebenarnya tauhid. Dia melihat tauhid af'al, kembali kepada yang satu. Itu rahasia sebenarnya tauhid. Apalagi penyakit-penyakit itu kecil, bang.
Tak usah lagi nak ngeluh lah masalah penyakit. Orang buat jahat sama kita, ya kita kok dapat tegang sikit dengan abang. Kok nak menangis jangan depan dia, malam-malam nangis. Kok dia tak kuat betul, jangan nangis depan orang. Nangis tengah malam di hadapan Allah. Ya. Kalau masih tahap awal kita tak mampu, ya Allah, beri aku kesabaran. Itu ya. Karena orang sabar itu sukses. Orang sabar itu sukses. Semuanya sifat sabar para nabi itu tak mampu kita. Ya, sifat sabar. Ya, sabar pahit seperti jadam, kata Nabi. Tapi dia obat. Ya, obat. Nah, jadi saya ini mohon maaf ya kepada jemaah sekalian, setelah belajar tasawuf bahawa saya tahu hakikat agama itu. Ternyata tauhid itu tak semudah diucapkan. Itulah makna la ilaha. Semuanya sumbernya satu. Cuba belajar Asmaul Husna tu, baca nama-nama Allah tu. Ada semua situ. Ya, ada semua situ. Yang dapat hidayah Al-Hadi, yang tak dapat hidayah Al-Mudil. Mak dia apa kan? Mau ke mana? Semuanya pasti kita hadapi. Cuman kadarnya. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Kita ni insya-Allah yang ringan-ringan saja. Ya, kita tak sama dengan para wali, tak sama dengan para nabi. Tapi ilmu ini harus kita pelajari. Tak boleh tidak. Tetap kita pasti mengarungi ini. Ya, mengarungi ini akan bagi kehidupan. Baik ya. Nah, itu Pak maksud tadi itu. Syuhudul kasrah bil wahdah. Pandang yang banyak kepada yang satu. Ya. Ustaz, ada sedikit pertanyaan dari saya tentang apa makna sir dari kalimat wa idza rafa'ta hajatan ila Allah. Makna sirnya, rahasia dari kalimat ini itu yang dimaksud oleh Ibnu Ajibah itu apa Ustaz? Yang dimaksud oleh Ibnu Ajibah di kalimat wa idza rafa'ta hajatan ila Allah itu rahasia yang dibalik kalimat ini maksud Ibnu Ajibah itu apa? Karena setelah kita belajar pada malam hari ini di fasal ke-47 ini kita belajar tentang bahwa kita meyakini kita meminta itu murni kepada Allah semata. Sedangkan dalam Quran dikatakan wala ta'awanu bil birri wat taqwa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Ya, jadi manusia itu ada dalam keadaan tolong-menolong ke Ustaz. Jadi makna yang dikatakan oleh Ibnu Ajibah di sini wa idza rafa'ta hajatan ila ghairi la yarda, itu kalimat ini sirnya, rahasia ini apa Ustaz? Ya. Apabila engkau mengajukan hajatmu, artinya memintalah. Apa masalah hajat, ngadu dengan orang tentang pribadi diri kita. Di situ dalam ilmu tasawuf kau telah menjatuhkan dirimu, harga dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau menganggap Allah sebagai Tuhan, tak mungkin kau akan mengadu perihal dirimu kepada orang lain. Ya. Nah, disinilah bahwa Allah tak redha kalau makhluk ini minta kepada makhluk. Dan Nabi bilang, fa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kau minta tolong kepada Allah. Itu hadis Nabi jelas. Jika kau minta tolonglah kepada Allah. Nah, hubungan antara kita dengan manusia, wala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu dalam masalah agama dan memang dianjurkan hablum minan nas. Tapi ingat posisinya bukan kita minta tolong, saling memberi pertolongan. Beda tak tu? Ada orang selalu minta tolong, tapi nolong orang tak pernah. Itu hina, Pak. Tapi kalau kita tidak pernah minta tolong sama orang, tapi ditolong, itu terjadi dengan izin
Secara tauhid Allah yang nolong kita. Tapi ingat, pertolongan manusia itu adalah sebab. Ini mohon maaf, ini tauhid ya. Seperti kita berobat, kita minta tolong sama dokter, boleh tak? Boleh kan? Pak dokter, tolong anak saya sakit. Tak mungkin pula kita, Pak dokter, saya minta tolong kepada Allah, ini anak saya ini. Tersinggung Pak dokter. Minta langsung lah kau. Itu syariat. Syariat, Pak dokter, tolong anak saya sakit. Dikasih obat, diperiksa, sembuh. Terima kasih tak kita? Terima kasih. Tapi ingat, secara tauhid, kalau kita mengatakan dokter yang menyembuhkan, obat yang menyembuhkan, kita syirik. Jadi hablum minan nas syariat. Tapi hakikat yang menyembuhkan itu tauhid. Itulah makna la ilaha illallah. Bahkan Nabi mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih dengan manusia, dia tak bersyukur kepada Allah. Nah, berarti hablum minan nas pun harus kita hargai. Tapi secara tauhid, hablum minan nas ni dia yang mengatur. Makanya hajat apapun ngadu kepada Allah. Walaupun yang nolong kita manusia, hakikatnya Allah lah yang bantu kita. Begitu dia. Saya di rumah kadang tak ke mana-mana, tak ngajar, datang orang. Hantar duit. Buka 500 saja. Saya terima kasih sama orang. Terima kasih banyak Pak. Doakan jazakallah khair, semoga Allah beri balas lebih baik. Itu hablum minan nas. Tapi ingat, yang mengantar itu sebenarnya Allah. Itu tauhid. Kalau kita lupa hakikat kita kepada Allah, udah kita syirik. Seolah-olah makhluk yang beri rezeki. Tipis nih Pak. Syariat jalankan, hakikat pondasi di hati kita. Tak boleh berubah. Apapun. Ya, apapun. Harus ke sana semuanya. Tak bisa tidak. Makanya orang bertauhid tenang. Syariat dijalankan, tapi hati tetap bersandar kepada Allah. Yang tak tenang ni, orang hanya bersyariat, tidak berhakikat dengan Allah. Begitu dapat rezeki banyak, senang. Rezeki sikit, ayo, apa? Berarti dia bergantung dengan apa yang terjadi. Hati dia mengikut berubah. Banyak senang, sikit susah. Mana Allahnya? Tak ada Allah di hatinya. Tapi kok ada Allah di hatinya, dapat sikit senang, dapat banyak senang. Tak dapat senang juga. Yang penting hari itu kita sehat. Mau dapat banyak? Dapat duit tapi sakit, atau tak dapat duit sehat? Kita jangan mikirkan duit ya itu dapat, sehat tu mahal. Begitulah orang-orang yang ahli hikmah, ahli tasawuf memandang sesuatu apapun terjadi semuanya baik. Tidak ada yang tak baik. Sekali itu mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.